Shalom, berjumpa kembali dalam pesan gembala hari ini. Kita masih bicara seperti apa yang disampaikan dalam 1 Samuel 14 ayat 6. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Artinya apa? Yang banyak Tuhan bisa pakai? Bisa. Tapi kalau yang banyak nggak mau, yang sedikit Tuhan bisa pakai? Bisa. Karena dalam kisah itu Tuhan hanya perlu 2 orang untuk buat kegemparan yang besar. Tahukah saudara, ketika Tuhan memulai bumi ini, dia nggak mulai dengan banyak orang, dengan 1 orang yang bernama Adam. Adam kemudian gagal. Apakah Tuhan mulai lagi dengan banyak orang? Enggak. Dia mulai dengan sedikit orang. Nuh istri, 3 orang anak, dan 3 orang mantunya, 8 orang. 8 itu dalam angka Ibrani bicara tentang permulaan yang baru. Ya, jadi yang lama gagal, Tuhan mulai dengan yang baru, tapi tetap dengan sedikit. Nah kemudian apakah Nuh berhasil banget? Enggak juga. Yang kita lihat adalah setelah sekian tahun manusia jatuh lagi dalam dosa, semakin jahat, dan kemudian rancangan penyelamatan Adam yang baru muncul, yaitu Yesus, 1 orang. Hari-hari ini kita tahu di dunia ini masih banyak tanggung jawab yang perlu kita selesaikan. Di pulau ini masih banyak. Ada 4 juta orang lebih yang butuh dengar kabar baik tentang Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, GKK Yesus baik? Mau jadi gereja seperti mayoritas yang sibuk dengan rutinitas, atau kita mau jadi yang minoritas yang punya visi panggilan memenangkan jiwa? Kalau Tuhan kasih kita porsi kecil 10.000 orang, itu bukan sesuatu yang besar dibanding orang-orang yang belum percaya. 10.000 itu porsi yang kecil. Kalau kita mau tidak mengikuti mayoritas, tapi kita jadi yang minoritas, yang care, yang peduli bagaimana memenangkan jiwa, Tuhan bisa pakai kita. Nah, kalau kita lihat di kitab Yohanes pasal 6, ini kisah tentang waktu Yesus kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu kira-kira 10 ribuan orang banyaknya waktu itu. Nah, yang menarik adalah orang-orang dewasa tidak ada yang siap bertanggung jawab. Malah murid-murid ada yang bilang suruh mereka pulang, tempat ini sunyi, uang kita nggak cukup. Tapi yang menarik, ayat 9 bilang begini. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Orang dewasa nggak bertanggung jawab. Tapi ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Nah murid itu bilang begini, apa artinya? Anak itu nggak berarti, nggak masuk hitungan, karena di dalam ayat ini bilang 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini berasal dari sumber seseorang yang tidak termasuk dalam hitungan, yang minoritas, gak dihitung pun. Tapi Tuhan bisa pakai? Bisa. Yang dia punya apakah sesuatu yang banyak? Enggak, hanya 5 roti dan 2 ikan. Yang murid itu bilang begini, apa artinya? Minoritas selalu diasosiasikan dengan apa artinya, gak begitu berguna, gak begitu berdampak. Mungkin hari-hari ini kok ngerasa aku ini bukan siapa-siapa, yang gak masuk hitungan. Apa yang aku punya ini tidak ada artinya, gak dihitung, gak dianggap. Tapi gak apa-apa, Tuhan bisa buat, Tuhan bisa pakai. Bayangkan anak kecil yang gak masuk hitungan, apa yang dia punya itu tidak dianggap, karena begitu kecilnya dibanding sebuah kebutuhan. Tapi ketika apa yang kecil yang tidak dianggap itu bekerja sama dengan Tuhan, itu yang Tuhan pakai untuk menanggung jawabi kebutuhan 10 ribuan orang itu. Hari ini Tuhan gak butuh orang hebat yang terkenal. Tuhan gak butuh hartamu yang berlimpah. Tuhan gak butuh knowledge-mu yang hebat. Enggak. Yang Tuhan butuhkan adalah, kau mau gak dipakai?